Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dosen Nur Rohmah Hayati MPDI Setainu Purworejo, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Saya Sugiono, NIM 181200046. Langsung kita bahas, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan konvensional? Konsep sistem pendidikan Islam yaitu pendidikan dalam Islam diselenggarakan dengan asas akidah Islam dalam penentuan kurikulum, pengelola, dan pengajar serta kultur pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian Islam yang menguasai tsaqofah Islam serta sains dan teknologi. Sarana dan biaya menjadi tanggung jawab negara. Pesantren sebagai sistem pendidikan Islam, yaitu pemerintah telah memberikan porsi yang sama antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pesantren pada masa sekarang diharapkan menjadi agen perubahan sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global. Peran pesantren dalam arus globalisasi hendaknya dapat mengembangkan proses pendidikan yang tak hanya urusan akhirat atau ilmu agama, tetapi dengan juga ilmu umum seperti keterampilan, bahasa asing, dan lain-lain agar tidak kalah bersaing dengan yang lainnya. Konsep atau wujud sistem pendidikan konvensional. Sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan mayoritas masih menggunakan sistem pembelajaran konvensional yang biasa disebut ceramah murni atau ceramah dengan menggunakan alat bantu, papan tulis yang kental dengan suasana instruksional dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat. Sistem pembelajaran konvensional kurang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi kompetensi karena pendidik harus intensif menyesuaikan materi. Selain itu, dalam sistem konvensional selalu ada peserta didik yang mengantuk atau malah tertidur seperti saya dalam kelas. Ada juga yang suka membolos. Hal ini dikarenakan sesuai belajar yang membosankan. Kejadian semacam ini adalah wajar karena menurut Patterson tahun 2004 bulan 3, dalam proses belajar mengajar seorang pendidik menghadapi banyak peserta didik yang masing-masing mempunyai kepribadian, potensi, latar belakang kehidupan, serta masalah belajar yang berbeda tiap peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dalam menerima dan memahami uraian dari seorang pendidik juga mengalami perbedaan pula sesuai dengan kemampuan daya serap masing-masing. Ada yang cepat menerima dan memahami materi yang disajikan, ada pula yang lambat, bahkan ada pula yang sangat lambat sekali seperti saya. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak dapat memahami walaupun dijelaskan pendidik.
Upaya pendidik untuk berinovasi dalam mengajar sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai gaya belajar peserta didik. Pendidik dituntut tidak hanya menggunakan satu metode mengajar, tapi berbagai metode yang dipadukan sehingga setidaknya dapat mengakomodir berbagai gaya belajar peserta didik, seperti penggunaan metode ceramah dengan didukung oleh penggunaan media pembelajaran berbasis komputer, sehingga kreativitas pendidik dalam mengajar sangat diperlukan. Selain itu, dalam pembelajaran konvensional, komunikasi yang terjadi satu arah, peserta didik pasif, peserta didik hanya menggunakan satu alat indera yaitu pendengaran. Peserta didik tidak diharuskan berpikir dan mengutamakan hafalan. Nasution tahun 1999. Padahal menurut Marjono tahun 2008, kemampuan menerima pesan yang paling tinggi adalah perpaduan indera pendengaran dan indera penglihatan, sehingga dengan menggunakan alat bantu media pembelajaran berbasis komputer yang memadukan indera penglihatan dan pendengaran dalam proses penerimaan pesan, peserta didik dapat dengan mudah mengikuti pelajaran dan rasa jenuh yang dihadapi dapat berkurang. Sedangkan menurut Philip, pendekatan pembelajaran dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang konservatif apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Otoritas seorang guru lebih diutamakan dan berperan sebagai contoh bagi murid-muridnya. 2. Perhatian kepada masing-masing individu atau minat sangat kecil. 3. Pembelajaran di sekolah lebih banyak dilihat sebagai persiapan akan masa depan, bukan sebagai peningkatan kompetensi siswa di saat ini. 4. Penekanan yang mendasar adalah pada bagaimana pengetahuan dapat diserap oleh siswa, dan penguasaan pengetahuan tersebutlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pendidikan masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Beginilah pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari Raden Kita Kartini yang suka membaca dan menulis serta memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita. Lalu Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan sekolah untuk taman siswa untuk masyarakat. Bisa dibilang sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun berubah menjadi sekolah untuk semua. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini diberhentikan dikarenakan digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, masih dengan basis keagamaan. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda, dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota keresidenan karena pada masa diberlakukannya tanam paksa tahun itu. Van den Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli.
Namun saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan yang kemudian berkembang menjadi bernama sekolah rakyat. Pada akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa yang pertama, yang kedua sekolah dasar bagi pribumi, yang ketiga sekolah menengah, yang keempat sekolah atas, yang kelima pra-universitas. Tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuannya saat itu adalah Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi yang didirikan yaitu Sekolah Kedokteran di Batavia, Sekolah Kedokteran di Surabaya, Sekolah Hukum di Batavia, Sekolah Teknik di Bandung. Zaman penduduk Jepang. Ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan. Jepang menyediakan sekolah rakyat Kokumin Gakko sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, pasio mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Masa penjajahan Belanda, sebelum Belanda datang ke Indonesia, agama Islam sudah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sampai ke Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7. Para pedagang dalam menjalankan misi dakwahnya melalui pengajaran, aktualisasi ajaran Islam, sikap yang simpati diperlihatkan kepada masyarakat termasuk kelompok bangsawan. Pengajaran sangat sederhana, mula-mula mengajarkan Islam dengan syahadat sebagai landasan keislaman. Selanjutnya berkembang dengan pengajaran materi fikih dalam mazhab Syafi'i dalam tradisi pendidikan Islam. Pembelajaran ini dikenal dengan sistem kholaqoh. Sistem tersebut pada akhirnya berkembang menjadi pesantren. Sementara berjalan proses pertumbuhan pendidikan Islam, pemerintahan Belanda mulai datang menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Jan menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu demi satu memperluas jajahannya ke berbagai daerah, dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik, dan agama. Belanda datang ke Indonesia menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di Kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Islam sangat ditakuti karena kurangnya pengetahuan mereka yang tepat mengenai Islam, sehingga mula-mula Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Namun melihat kondisi tersebut, kolonial Belanda sampai pada kesimpulannya bahwa mereka tidak akan bertahan lama apabila agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang. Sebab Islam adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Dengan demikian, pihak pemerintah Belanda dalam membuat kebijakan terhadap pendidikan Islam selalu arahnya ke penekanan terhadap keberlangsungan pendidikan Islam, di sisi lain menguntungkan pihak pemerintah Belanda.
Masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan Perang Asia Timur Raya agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia, sedangkan dari umat Islam mengharapkan akan diperoleh kemerdekaan Indonesia. Di depan ulama, Letnan Jenderal Imamura, pejabat militer Jepang di Jawa, menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam. Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Pengaturan pendidikan agama juga diberlakukan pada masa pendudukan penjajahan Jepang, meskipun pada esensinya pengaturan itu juga dilakukan untuk mengawasi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masyarakat. Namun, Jepang tampak sedikit lebih lunak dibandingkan pemerintahan penjajahan Belanda. Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah serta membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup oleh pemerintahan penjajahan Belanda. Jepang awalnya memberi prioritas umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam, utamanya syiar Islam. Hal itu merupakan siasat yang dijalankan Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II. Terbukti setelah Jepang mendapat tekanan dari sekutu, justru Jepang memperlihatkan dirinya sebagai penjajah yang lebih kejam dari Belanda. Rakyat dipaksa untuk bergabung dengan Badan Pertahanan Jepang sehingga pendidikan rakyat terbengkalai. Meskipun di bawah penindasan Jepang, masih ada madrasah-madrasah yang bisa jalan dalam lingkungan pesantren, di mana lingkungan tersebut jauh dari jangkauan Jepang, sebab pada umumnya pesantren terletak pada daerah terpencil. Pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum dapat menjalankan roda pemerintahan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kondisi dan situasi negara yang belum stabil. Hal tersebut juga ikut mempengaruhi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan Kementerian PP dan K. Kementerian Pendidikan dinilai belum mampu membuat pendidikan di Indonesia berjalan efektif. Walaupun pendirinya sudah dibentuk pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Tetapi pembangunan pendidikan belumlah optimal. Yang salah satu faktornya adalah seringnya berganti menteri, sering dengan berganti-gantian kabinet. Pada masa awal kemerdekaan pula telah disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karenanya, sudah tentu bahwa dasar pendidikan Islam Indonesia adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila. Pendidikan Pancasila ini dirasa sangat tepat untuk membangun kualitas manusia Indonesia karena sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara itu, tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan ialah untuk mendidik warga negara yang sejati, yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari tahun 1946. Lembaga secara inisiatif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama. Pendidikan agama diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab pasal 20, yaitu A. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. B.
Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Pertanyaan nomor 3. Regulasi pasca era reformasi. Pengantar penjelasan pada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan hakikat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, yaitu sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat persatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama pada warga negara untuk berpartisipasi dalam membangun dan memungkinkan setiap warga negara mengembangkan potensi diri. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional serta strategi untuk mewujudkan pendidikan bermutu agar relevan dan masyarakat dan berdaya saing global. Pertanyaan nomor 4. Adakah kaitan profesionalisme guru dengan peningkatan mutu? Profesionalisme guru sangat diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan, karena guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Apabila tenaga pengajar ini bisa dengan profesional melaksanakan tugasnya, maka kualitas peserta didik juga akan baik. Setiap guru harus mengetahui bagaimana guru dikatakan profesional, sebab dengan pengetahuan tersebut guru bisa menyesuaikan keadaan yang ada pada dirinya. Dalam arti apabila guru tersebut merasa dirinya kurang profesional, maka diharapkan ia akan berusaha meningkatkan keprofesionalisme dirinya. Peningkatan profesionalisme guru ini sangat penting demi terwujud sumber daya yang berkualitas yang dapat diandalkan. Seorang guru yang profesional dapat dilihat dari implementasinya dalam menggunakan metode pembelajaran pada proses kegiatan belajar mengajar. Profesionalisme guru dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya, baik itu melalui kegiatan seminar, pelatihan, adanya sertifikasi, melalui kegiatan penyuluhan, dan lain-lain. Iya, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang diberikan untuk OTS pada semester 6 ini. Semoga bisa untuk memenuhi tugas UTS KPSI yang diampu Ibu dosen Ibu Nurrohmah Hayati MPDI. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.